Masih melanjutkan pembahasan bab yaitu tentang dalil bahwa di akhir zaman, di zaman mu'alif hadal kitab sampai ayeuna, bahkan semakin sekarang semakin dahsyat, banyak orang yang memfitnah para ulama-ulama ahli tasawuf. Lalu Syekhuna mu'alif hadal kitab, dari mulai bab awal 3 bulan yang lalu kita kaji sampai sekarang masih menjelaskan dalil bahwa fitnah-fitnah Wahabiyah atau fitnah-fitnah kaum Syiah tentang menyerang kepada para ulama-ulama tasawuf itu jelas-jelas salah total. Dan beliau setelah menyampaikan ayat Al-Quran, hadis, lalu kaul sahabat, kaul tabi'in, sekarang turun ke kaul atba'ut tabi'in, tapi masih di kurun salaf, yaitu di abad 300-an. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana di dalam kitab Jauhar Tauhid, fatabi'is shaliha mimman salafa wajanibil bid'ata mimman khalafa. Jika betul-betul kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka wajib mengikuti ulama salafus soleh. Nah, yang disebut salafus soleh itu yang kaul mutamad dari zaman Rasulullah SAW sampai abad ke-300, dalam satu riwayat sampai ke-500. Nah, sekarang beliau sedang menjelaskan kepada kita bahwa ulama tasawuf ulama salaf dulu, yaitu diantaranya Imam Abu Usman. Siapa Imam Abu Usman ini? Memang beliau tidak mengatakan penjelasan di Abu Usman, tapi kita harus melihat kepada sejarah atau Tabaqatul Ulama, seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir atau Syiaru A'lamin Nubala. Karena ada peribahasa tidak kenal maka tak sayang. Nah, Imam Abu Usman itu adalah sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, Imam Syamsuddin Az-Zahabi juga di dalam Imam Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir. Beliau adalah ahadu ulama ahli sunnah, salah satu tokoh besar ulama ahli sunnah di abad 3, artinya di kurun sebelum 300 tahun, yakni beliau lahir tahun 230, wafat 298. Jadi sebelum 300 tahun, berarti masih abad salaf. Beliau adalah tokoh ulama ahli tasawuf di zaman itu, termasuk yang menjadi pengikut tasawuf beliau itu salah satunya yaitu Imam Abul Qasim Al-Qushairi, Imam Al-Ghazali itu. Pada saat Imam Abu Usman sebagai auliaullah, ulama besar ahli sufi, beliau ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, taghayyarul hal. Pada saat beliau dalam keadaan kritis, anaknya melihat orang tua dalam keadaan kritis, panik, yaitu Abu Bakar anaknya panik. Akhirnya anaknya menyobek-nyobek bajunya. Begitu Syekh Abu Usman ini sadar, melihat anaknya menyobek-nyobek bajunya, sedangkan menyobek-nyobek baju itu kan bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak diperbolehkan dalam keadaan musibah kita menyobek-nyobek baju. Laisa minna man darabal wajha. Begitu sadar, langsung ditegur oleh bapaknya. Wahai putraku, khilafu sunnati fid dhahir alamatu riya'in fil batin. Bertentangan dengan sunnah Nabi di dalam dohirnya itu sebagai tanda ada riya di dalam hatinya. Jadi manakala ada seseorang dia merasa sudah tinggi makomnya, makom tingginya dia bertentangan dengan syariat yang dohir, bertentangan dengan syariat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.